Shalom semuanya, selamat pagi atau siang atau sore atau malam, jam berapapun kalian menonton. Balik lagi ke The Champ bulan Oktober kali ini. Tema bulan ini kita membahas bagaimana cara membuat timeline untuk mengatur manajemen waktu. Kedatangan Agustiana Baban, ini ketua PMK kita. Shalom Age, gimana kabarnya? Shalom, kabar baik, puji Tuhan. Nih, sebelum memulai nih kita harus menggali dulu sebenarnya. Karena kan temanya membuat timeline nih, otomatis berarti kan narasumbernya berarti harus yang gimana ya? Harus yang sibuk lah. Aduh. Nah, kesibukan lo apa aja nih, Gi? Selain jadi ketua PMK ya? Oke. Kalau kesibukan sekarang pastinya kuliah masih ngambil beberapa SKS lagi gitu kan. Terus juga mulai fokus di tugas akhir. Dan itu tuh sebenarnya memakan waktu gitu kan, karena benar-benar riset dan sebagainya itu waktunya cukup banyak gitu yang harus dipakai. Terus juga kebetulan PMK masih di PMK itu pasti juga sibuk banget ya kalau organisasi, apalagi menuju RUA itu kayaknya persiapannya tuh makin banyak kayak gitu. Kebetulan keluargaku juga lagi mau ada acara gitu kan, jadi emang di rumah juga bisa dibilang nggak gabut gitu, tapi emang ya. Jadi di samping kesibukan kuliah ada juga nih bantu-bantu di rumah, oke? Iya betul. Sebenarnya seberapa penting untuk seseorang yang kuliah atau yang punya kesibukan harus punya timeline? Soalnya gua dulu pernah dikasih tahu sama orang kalau kita nih malah harus memanfaatkan otak kita semaksimal mungkin. Jadi kalau perlu nggak perlu pakai agenda gitu. Sebenarnya kan kalau bicara seberapa penting itu kan setiap orang beda-beda ya. Ada dia yang mungkin orangnya tipe yang mengingat banget, ada juga tipe yang mungkin lupaan gitu. Dan buat aku pribadi, karena aku bukan tipe orang yang lupaan, tapi karena saking banyaknya yang harus mungkin kayak to-do list-nya, jadi aku merasa itu penting gitu. Pertama itu karena memang itu sebagai reminder gitu kan, reminder untuk jangan sampai nih ada yang ke-skip gitu, hal yang harus kita lakukan, baik itu tugas kuliah, baik itu mungkin deadline di organisasi, atau mungkin kayak rapat-rapat atau acara-acara penting lainnya, itu penting banget gitu untuk dicantumkan di timeline. Terus juga itu membantu untuk memanajemen waktu kita sendiri gitu, karena kan kadang kayaknya aku sering banget merasa nih kalau misalkan tuh kita melakukan satu hal, terus kayak loncat ke hal lain, padahal itu bukan urutannya gitu. Jadi nggak sesuai urutan, dan itu kayak membuat kita ini ngerasa kita nggak punya waktu yang cukup gitu untuk melakukan hal lain gitu. Karena kita nggak teratur, ibaratnya kayak gitulah. Jadi kayak itu bantu memanajemen waktu, dan juga pastinya buatku itu membuat lebih produktif sih, karena kita bisa ngelihat nih waktu luang kita di mana, terus kayak mungkin di waktu luang itu kita bisa gunakan buat kayak mau me time, atau mungkin kita main sama teman, atau family time kayak gitu. Kalau lu sendiri udah berapa lama udah mulai bikin timeline nih? Kalau timeline kuliah sama organisasi sebenarnya udah mulai dari semester 3. Semester 3 itu kan emang baru pertama kali join di PMK juga kan, sebagai pengurus gitu maksudnya. Jadi di situ awalnya sebagai anggota bidang tuh emang yang dibagi kan tugasnya masing-masing, dan saat itu kayaknya belum bisa yang benar-benar, dan SKS kuliah juga masih banyak-banyaknya gitu, padat dari Senin sampai Jumat. Nah, ketika membuat timeline itu jadi kayak kegiatan rutinnya, misalkan ada kegiatan rutin kayak persekutuan Rabu atau yang lain, terus di waktu yang sama mungkin ada deadline tugas perkuliahan misalkan kayak gitu. Jadi itu inisiatif sih, maksudnya ya udah bikin aja gitu supaya tahu nih kapan harus ngerjainnya, kapan mulai ngerjain. Jadi kayak supaya nggak terkesan kayak kita nggak datang ke kegiatan rutin gitu kan,
ibaratnya kita meluangkan waktu 1-2 jam untuk kegiatan rutin tersebut karena alasan tugas kuliah misalkan kayak gitu. Karena sering banget kan waktu semester 1 semester 2 tuh sering banget yang kayak misalkan tugasnya udah dikasih nih dari hari Rabu, dikumpulnya hari Rabu depan, tapi dikerjainnya tuh hari Selasa minggu depan kayak gitu. Jadi lebih banyak menunda, dan itu sayang banget waktunya gitu. Padahal gak ngapa-ngapain gitu ibaratnya seminggu terakhir kayak gitu. Nah, untuk waktu yang udah lumayan lama tuh ya, kalau gitu apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan kalau misalkan udah bikin timeline nih? Supaya timeline yang kita buat udah berjalan lancar gitu. Berjalan lancar ya. Oke. Kalau untuk memastikan itu berjalan lancar, pastinya kita harus mulai dari komitmen gitu kan. Sesuatu yang kita mulai itu kan harus berawal dari komitmen gitu. Sebagai pendorong kita nih, kalau kita tuh punya satu tanggung jawab, punya sesuatu yang harus kita selesaikan kayak gitu. Jadi pertama itu pasti dari komitmen. Kalau nggak ada komitmen ya sama aja gitu kan, percuma gitu. Kita udah bikin sedetail apapun itu, akan percuma jatuhnya gitu. Terus kalau misalkan, dan harus disiplin gitu. Kalau misalkan bicara disiplin kan kita harus ibaratnya kalau kita disiplin ya kita harus mau dong diatur gitu. Jangan cuma kita nih yang bikin aturannya, tapi kita sendiri yang nggak teratur, ya sama aja gitu kan. Kembali lagi itu sama kayak percuma gitu. Kita harus disiplin, mau nggak mau tuh itu harus selesai kayak gitu. Jadi itu sebenarnya mendorong kita untuk juga bertanggung jawab terhadap hal apa yang kita udah mulai kayak gitu. Dan mungkin sama percaya diri sih, karena kan kadang orang tuh ya mungkin dia merasa ketika dia membuat timeline gitu, terus ngelihat nih banyak banget, terus kayak itu tuh membuat dia kayaknya nggak sanggup deh, terus kayaknya berat banget, terus kayak capek, kayak kelihatannya capek gitu ngelihat jadwal dia yang demikian banyak gitu kan. Padahal itu ketika kita menyusun timeline kan kita bikin timeline yang realistis lah ibaratnya, bukan yang kayak mengawang-awang gitu kan. Jadi kayak ketika kita realistis ya kita sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kita harus yakin kalau diri kita tuh mampu gitu untuk menyelesaikan itu, karena timeline itu kan ibaratnya kayak target kita yang harus kita selesaikan. Berarti yang pertama itu harus tahu tujuan. Habis itu kita bikin rencananya, kita harus komitmen terhadap rencana kita karena itu tujuan kita sendiri. Iya, betul sekali. Keren. Selanjutnya, gimana sih cara menentukan prioritas? Kan karena setelah dibuat, ada juga yang ternyata di luar yang telah dibuat, ada juga nih hal-hal yang baru datang ternyata bisa lebih urgent. Udah gitu, gimana cara menyikapinya ketika ada hal-hal yang lebih urgent tapi bahkan bisa di luar akademik? Oke, emang sih kalau misalkan kita nyusun timeline, kita nggak akan pernah tahu hal-hal terduga yang akan muncul kemudian gitu kan. Nah kalau mungkin kita harus mulai dulu nih ketika kita menyusun timeline, kita membuat tenggat waktu, itu kan pasti ada tenggat waktu ya. Tenggat waktunya itu jangan dibuat misalkan ada tugas kuliah nih yang harus dikumpul hari Kamis, terus kita bikin deadline-nya tuh di hari Rabunya gitu kan. Nah, mungkin kita harus mulai dari menyusun timeline itu nggak mepet gitu tenggat waktunya. Jadi ketika ada sesuatu pun hal terjadi yang mungkin kita nggak sesuai target kita nih, harusnya selesai di hari Selasa, jadi Rabu udah dikumpul. Nah, ketika ada sesuatu terjadi, kita punya spare waktu dulu nih di satu hari yang sebenarnya kita gunakan untuk waktu luang, tapi karena ada satu dan lain hal yang urgent misalkan, itu bisa membantu gitu loh. Jadi kita tetap selesai ibaratnya kita tetap menyelesaikan tugas kita, meskipun target kita agak sedikit mundur waktunya kayak gitu. Jadi dari tenggat waktunya sih sebenarnya yang dipertimbangkan lah ketika menyusun timeline. Jadi untuk supaya nggak terlalu mepet juga dan bisa disisipin untuk hal-hal yang baru muncul, yang baru kita ketahui, yang baru datang. Apa sih manfaat yang telah didapat, dampaknya? Manfaat yang didapat yang pertama tuh lebih kayak apa sih? Kayak banyak sih.
banyak, pertama itu lebih bertanggung jawab pastinya sama apa yang sudah disusun gitu kan itu yang disusun tuh bukan bukan hal-hal yang akan orang lain kerjakan, tapi yang harus diriku sendiri nih kerjain gitu. Jadi aku bertanggung jawab untuk hal itu. Dan terus kayak yang kedua tuh mungkin kesannya nggak deadlineer lah gitu. Ibaratnya kayak kalau ada tugas pun kalau mepet emang karena lagi sibuk misalkan seminggu terakhir terus kayak harus mepet-mepet kerjanya itu pasti masih tetap lah gitu, ada sekali, 2 kali, 3 kali kayak gitu. Tapi maksudnya untuk yang jadi lebih banyak misalkan ada waktu luang tuh bisa aku gunain buat ngapain aja gitu. Mau misalkan menambah waktu untuk riset judul atau mungkin membaca-baca buku kayak gitu. Dan belajar kayak belajar pun jadi ya hal-hal baru pun banyak gitu yang didapat ketika untuk waktu luang yang ini gitu yang telah disusun. Jadi banyak ya manfaatnya dan di luar dari yang fungsinya untuk tertata, yang telah ditata juga ternyata ada juga waktu kosong yang jadi bisa dimanfaatin gitu ya. Jadi kita tahu waktu kosong ini kapan aja dan bisa dimasukin untuk ngapain aja. Ada nggak alat tertentu atau sarananya apa aja sih kalau misalkan buat timeline tuh? Kayak misalkan haruskah punya agenda, buku agenda, atau haruskah ada papan tulis yang bisa nulis-nulis only planner gitu-gitu? Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak yang sekarang kan karena emang udah full online juga gitu kan. Jadi kayaknya jarang banget gitu kan buka-buka buku yang catatan kayak gitu-gitu. Jadi aku bikinnya itu di kayak di Word gitu kan. Nah di Word itu aku screenshot timeline bulanannya, baru aku pajang di sebagai background laptop kayak gitu. Jadi ketika buka laptop tuh bisa sambil ngecek juga gitu kan, karena hampir tiap hari juga gitu kan buka dan ngecek laptop. Berarti yang pasti harus dilihat tiap hari berarti kan? Iya betul. Yang kelihatan sekali. tiap hari. Nah teman-teman, maaf kenapa bisa tiba-tiba berempat lagi kayak gini, karena sebenarnya kemarin udah direkam, videonya udah selesai, tapi karena hal-hal seperti sinyal yang mengganggu, jadi akhirnya suaranya tidak terdengar dengan jelas. Makanya kita bakal take ulang untuk beberapa pertanyaan. Bagaimana sih langkah-langkahnya untuk membuat timeline tuh? Oke, untuk bagaimana cara membuat timeline sebenarnya nggak ada step khusus gitu, tapi itu tergantung orangnya lagi gitu kan. Kalau aku sendiri pasti kita harus lihat dulu gitu kesibukan kita tuh apa aja dan di mana aja. Ada yang mungkin kesibukannya di kuliah dan organisasi atau kuliah dan kepanitiaan atau ketiganya atau bahkan ditambah lagi delegasi kayak gitu. Jadi kita lihat dulu kesibukan itu apa aja. Terus tentukan juga timeline yang akan dibuat itu rencana jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek kan mungkin misalkan diupdate tiap bulan gitu, atau diupdate tiap kita misalkan rapat seminggu sekali, terus tiap minggu nantinya ada update-an kayak gitu. Jadi itu supaya supaya nggak ke-skip itu jadwal atau timeline yang harusnya kita ikutin. Terus setelah membuat kita udah tahu nih kesibukan kita apa aja, terus kita mulai inventarisir tuh kegiatan-kegiatan kita itu apa aja, kayak itu biasanya ngapain aja, terus job desk yang kita dapat itu disuruh apa kayak gitu. Dan untuk di abis itu setelah kita inventarisir, baru kita sambil dimasukin juga tuh ke baik itu buku catatan atau buku agenda ataupun misalkan yang pakai laptop kayak gitu, supaya di tempat di mana kita bisa lihat jadwal itu tiap hari kayak gitu, supaya ingat mau kegiatannya masih seminggu lagi, mau 2 hari 3 hari lagi juga, supaya kita tetap ingat kayak gitu. Dan mungkin itu sih. Berarti kalau boleh dirangkum, yang pertama tadi ada apa aja nih kesibukan kita dalam jangka panjang kah atau jangka pendek kah, baru kita bisa menginventarisir
list apa aja sih kegiatan kita ke depannya dalam jangka panjang atau pendek itu. Kemudian barulah kita taruh ke dalam timeline yang terserah kita mau bentuknya per minggu atau per bulan atau bahkan untuk beberapa bulan ke depan bisa. Baru kita bisa lihat jadwal kita segimana padatnya atau segimana kosongnya untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Oke, ada pertanyaan lain nggak dari Jerry atau Sarah? Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira ada ayat yang cocok gak dengan tema kita di Decem pada bulan ini? Oke, kalau misalkan ayat pasti banyak gitu kan yang berkaitan gitu, karena itu kan udah paket lengkap lah. Tapi mungkin yang bisa satu ayat nih yang berhubungan mungkin ya, yang bisa mendorong juga mungkin adalah aku ambil dari Efesus 5 ayat 15-16. Bunyinya itu, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kenapa ayat ini aku bilang bisa berkaitan sih gitu? Karena ibaratnya hari-hari disebut jahat itu bukan karena dia telah melakukan sesuatu gitu, tapi justru karena dia tidak melakukan sesuatu apapun gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, tentu itu akan adalah jadi waktu yang baik kan. Tapi ketika kita justru males, kita nggak ngapa-ngapain nih, ya udah waktunya kan kebuang sia-sia kayak gitu. Tapi dari ayat ini sebenarnya kita diingatin lagi nih kalau kita tuh harus menggunakan waktu yang ada kayak gitu, karena ya mungkin sering denger lah kalau hidup ini singkat, hidup ini nggak ada yang tahu gitu kan ininya. Jadi baik-baiklah mengatur waktu. Itu dengan salah satunya mungkin kita bisa susun timeline setiap kegiatan kita. Mungkin itu guys. Oke Kak, terima kasih, ayatnya sangat bagus sekali. Sama-sama. Oke, berarti sekian aja Decem edisi bulan Oktober kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan semoga memberkati. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Age, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Terima kasih. Infocom.